Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu secara virtual di dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang konsep dan asas hukum ketenagakerjaan, di mana di dalamnya kita akan membahas beberapa materi pokok, yaitu tentang pengertian hukum ketenagakerjaan, kemudian asas hukum ketenagakerjaan, kemudian pemakaian istilah-istilah buruh, pekerja, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan juga kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam sistem tata hukum di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian hukum ketenagakerjaan. Istilah ini tentu saja berasal dari dua kata, yaitu hukum ketenagakerjaan. Adapun hukum sudah kita ketahui maknanya, sedangkan ketenagakerjaan ini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi, hukum ketenagakerjaan dengan demikian bisa kita pahami sebagai hukum yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, sebelum disebut dengan istilah hukum ketenagakerjaan, istilah yang cukup populer dipakai istilah hukum perburuhan. Ada perbedaan antara hukum perburuhan dengan hukum ketenagakerjaan. Kalau hukum perburuhan ini hanya mengatur hubungan keperdataan antara orang yang bekerja dengan orang lain. Maksudnya di sini adalah majikan. Nah, adapun di dalam hukum ketenagakerjaan ini cakupannya lebih luas, yaitu mencakup pengaturan waktu yang sebelum bekerja pun sudah diatur, kemudian selama pekerjaan itu dilakukan atau di dalam hubungan kerja, dan juga sesudah hubungan kerja. Kemudian di dalam hukum ketenagakerjaan ini juga mengatur para pihak yang lebih luas, ya. Jadi antara lain pekerja, pemberi kerja, pemerintah, ya, sebagai pembuat kebijakan, masyarakat, gitu. Jadi jika dicermati maka perbedaan antara hukum perburuhan dengan hukum ketenagakerjaan ini mengalami perluasan, ya. Jadi di dalam hukum ketenagakerjaan itu cakupan pengaturannya ini lebih luas. Nah, sesungguhnya pergeseran penggunaan istilah ini tidak bisa dilepaskan dari disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini sekaligus mereview pertemuan kita yang pertama, yang kemarin, ya, sebelum pertemuan ini, bahwa istilah hukum perburuhan itu dulunya lebih dulu dipakai sebelum istilah hukum ketenagakerjaan. Tapi seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, mata kuliah hukum perburuhan juga telah banyak digantikan istilahnya dengan hukum ketenagakerjaan. Ada juga yang memakai istilah hukum industrial, ya. Jadi memang ada beberapa istilah yang digunakan, ya. Nah, kemudian hakikat hukum ketenagakerjaan itu apa, ya? Hakikatnya ini pada dasarnya hukum ini dibentuk untuk memberikan perlindungan, menciptakan rasa aman, tentram, ya, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila, bahwa Indonesia ini memiliki falsafah, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kalau kita lihat di dalam hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, unsur-unsur yang ada di dalamnya itu antara lain ada serangkaian pengaturan, kemudian mengatur tentang hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, kemudian mengatur tentang perlindungan pekerja, kemudian ada orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah, ya, sebagai balas jasa yang dia lakukan.
Nah, kemudian kalau kita membahas hukum ketenagakerjaan, apa landasan hukumnya? Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah Pancasila dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini bisa kita cek di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi dalam pasal 2 itu dinyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam penjelasannya ini berbunyi pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi mendukung untuk manusia Indonesia itu menjadi manusia yang utuh, artinya dia memiliki hak yang harus dipenuhi agar kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi. Nah, oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik material maupun spiritual. Yang berikutnya adalah asas hukum ketenagakerjaan. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan. Jadi asasnya itu keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat dan daerah. Nah, di dalam ketentuan ini kita bisa memahami bahwa ada beberapa pihak di dalam hubungan industrial itu yang terlibat di dalam pembangunan ketenagakerjaan yang diharapkan itu bisa berjalan secara adil ya. Jadi ada koordinasi fungsional lintas sektoral, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan. Jadi secara garis besar kalau kita bisa mengambil poin-poinnya, hakikatnya ini adalah untuk memenuhi hak warga negara untuk bekerja. Ini ada juga di dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa setiap warga negara ini berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian memberikan perlindungan dan juga memberikan persamaan kedudukan. Jadi dalam hukum ketenagakerjaan ini ada prinsip yang dijunjung tinggi, yaitu prinsip non-diskriminasi gitu. Jadi memenuhi hak warga negara untuk bekerja, kita bisa cek di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian untuk memberikan perlindungan ya, ini hukum ketenagakerjaan ini pada dasarnya memiliki sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram. Kemudian menegakkan persamaan kedudukan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa prinsipnya anti diskriminasi ini bisa dilihat di dalam pasal 5 dan juga pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya. Ini saya bacakan salah satunya di pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Jadi siapapun warga negara Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama. Dilanjutkan di dalam pasal 6 dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Jadi sebagai warga negara kita memiliki hak yang sama. Selanjutnya adalah kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum nasional. Kalau kita lihat hukum ketenagakerjaan ini terletak di beberapa bidang. Jadi dia tidak hanya ada di satu bidang saja, melainkan ada di beberapa bidang. Di antaranya adalah di dalam bidang hukum administrasi negara. Kemudian ada juga di dalam bidang hukum perdata dan ada juga di bidang hukum pidana. Nah, di bidang hukum administrasi negara misalkan seperti apa penjelasannya? Di sini pemerintah ini sebagai penyelenggara negara menjalankan fungsinya untuk memberikan izin, kemudian melakukan pencegahan dan juga melakukan upaya hukum ya.
Ini di bidang hukum administrasi ketenagakerjaan. Nah, adapun di bidang hukum perdata kita bisa lihat di situ ada hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Nah, adapun di bidang hukum pidana ini kita bisa lihat adanya misalkan pemberian sanksi hukum bagi pelanggar peraturan ya. Misalkan pemberi kerja atau pengusaha ini tidak melaksanakan kewajiban pengupahan misalkan. Nah, itu berarti bisa dipidana. Artinya bahwa hukum ketenagakerjaan ini ada di ruang publik, ada di hukum publik dan juga ada di hukum privat. Ya, jadi sifatnya seperti itu. Nah, kemudian pemakaian istilah ya. Jadi kadang orang menyebut istilah pekerja, ada juga yang menyebut dengan istilah buruh, pegawai, karyawan. Nah, sesungguhnya bagaimana sih? Apakah penggunaan istilah ini berdampak juga pada pengaturan hukumnya? Nah, sesungguhnya kita bisa melihat melalui aspek sejarah ya, bahwa istilah buruh itu banyak digunakan di masa pra-kemerdekaan. Jadi ini identik dengan pekerja kasar, contohnya adalah kuli, tukang, mandor, dan lain-lain gitu. Atau istilah lainnya disebut dengan blue collar. Nah, sedangkan karyawan atau pegawai yang bekerja di kantor pemerintah atau swasta itu disebut white collar. Perbedaan ini membawa konsekuensi pada perlakuan dan hak oleh pemerintah Belanda yang ya ada yang beranggapan bahwa ini ya untuk bertujuan untuk memecah belah pribumi begitu. Yang selanjutnya pasca kemerdekaan. Nah, pasca kemerdekaan istilah buruh ini digunakan untuk semua orang yang bekerja di sektor swasta, baik para orang-orang ataupun badan hukum gitu. Kalau dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan itu dinyatakan bahwa buruh ini adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Ini bisa dilihat di dalam pasal 1. Oke. Nah, kemudian sekitar tahun 1985 ya. Ini momentumnya ada di Kongres FBSI yang kedua. Ini istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena dirasakan nih kurang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi buruh itu lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain, yaitu majikan ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di masa Orde Baru ya, ini istilah buruh itu juga kemudian masih banyak yang mendapatkan tekanan, walaupun di sini sudah mulai digunakan istilah pekerja, tetapi mereka juga banyak mendapatkan intervensi pemerintah ya, sehingga ini masih digunakan secara berganti-gantian, tapi secara substantif perlakuan terhadap mereka itu masih sama, masih banyak ketidakadilan, tidak mendapatkan kesejahteraan dan juga diintervensi, banyak mendapatkan intervensi. Nah, adapun penggunaan pekerja itu mulai banyak penggunaan istilah pekerja maksud saya mulai banyak digunakan setelah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini disahkan ya. Jadi undang-undang ini hanya menggunakan istilah pekerja. Undang-undang ini hanya menggunakan istilah pekerja, namun agar selaras dengan undang-undang yang lahir sebelumnya yang membahas tentang serikat buruh ya, maka istilah buruh masih juga diakomodir. Jadi ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ya, ini tentang serikat buruh. Nah, adapun pengertiannya ini terlepas dari penggunaan istilah yang secara historis tadi sudah kita bahas ya, penggunaan buruh, penggunaan pekerja ini secara istilah ini kalau dilihat maknanya kita bisa merujuk pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain. Jadi upahnya itu bisa bermacam-macam ya. Artinya di situ ada sesuatu yang dikerjakan, kemudian atas pekerjaannya itu dia diberikan imbalan. Nah, itu orang yang melakukan itu sudah bisa dinamakan sebagai pekerja. Nah, kemudian istilah pekerja ini belakangan juga diperluas lagi ya. Diperluas lagi terutama di dalam konteks perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Jadi pekerja ini diperluas termasuk siapa? Mereka yang misalnya magang ya. Jadi murid yang bekerja pada pemberi kerja tertentu, baik mereka itu menerima upah atau tidak. Kan biasanya ada tuh murid-murid sekolah kejuruan misalkan, kemudian di akhir masa dia sekolah kemudian diberikan tugas untuk magang. Kemudian mereka yang memborong pekerjaan gitu ya, itu juga bisa ya. Ini kecuali jika yang memborong itu adalah perusahaan. Kemudian ada juga misalnya narapidana yang kemudian dipekerjakan di sebuah perusahaan. Jadi mereka juga disebut dengan pekerja. Nah, artinya perluasan itu untuk memastikan jaminan perlindungan hukum itu bisa diberikan kepada siapa saja yang melakukan fungsi-fungsi pekerjaan. Nah, jadi sekian dulu pertemuan atau perkuliahan pada hari ini. Selamat belajar, semoga kalian tetap semangat untuk menjalani proses perkuliahan walaupun kita sedang di dalam masa pandemi. Semoga kita tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.